wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, malam ini kita bertemu kembali di Majelis Ta'lim Barokah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izin menyapa kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta jajarannya, Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bandung beserta jajarannya, dan juga hadir di sini para pengawas, pembina PAI, alhamdulillah Pak Jamal juga hadir, kemudian Pak Pembina Pengawas PAI, Pak Saitoy juga hadir, dan pengurus PGRI Kota Bandung, alhamdulillah yang terhormat Kepala atau Ketua Bidang Kerohanian Bapak Ayat Hidayat juga eksis hadir terus, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga rekan-rekan sekalian, para kepala sekolah, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua yang hadir berada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa tentunya narasumber kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mukhtar Khalid MAG, alhamdulillah damang Pak Kiai. Mohon. Meskipun beliau luar biasa kelelahan, kalau nggak salah kemarin melihat status itu baru pulang dari Bali ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Pak Kiai sehat selalu. Dan juga tanpa mengerisai rasa hormat, luar biasa bagi rekan-rekan pengelola Barokah, mohon doanya karena kebetulan rekan kami dari pengelola Majelis Ta'lim Barokah, Pak Ilham, anaknya lagi dirawat di rumah sakit, kemudian Pak Ustadz Nur Ganjar juga sedang sakit, karena kemarin luar biasa PAI ini digedar terus ya, baik SD ataupun SMP, sekaligus kami izin menyampaikan apresiasi, menyampaikan kabar gembira. Kemarin pentas PAI tingkat SD, alhamdulillah Kota Bandung kembali menjadi juara umum yang dilaksanakan di Pangandaran. Yang luar biasa buat SD. Dan pentas PAI SMP yang dilaksanakan di Depok, alhamdulillah juga Kota Bandung kemarin meraih juara kaligrafi kedua dan ketiga serta LCC di harapan pertama. Mudah-mudahan ini menjadi semangat ke depan, semoga Bandung juara. Nah inilah menjadi slogan kita semua. Baik, hadirin sekalian, agar mempersingkat waktu, izinkan saya, Janaluddin, untuk mengatur acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, dan acara yang ketiga yaitu tausiah, akan disampaikan langsung oleh sumber Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Dr. Mukhtar Khalid MAG, dan langsung nanti ditutup dengan sesi tajab dan juga dengan doa. Marilah agar berkah pertemuan kali ini, Majelis Ta'lim ini kita mulai bersama-sama dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang alhamdulillah pada malam hari ini akan dikumandangkan oleh Ananda Aura Alzena dari SD Ashifa 1. Nah, Ananda ini adalah juara pertama pentas PAI tingkat SD cabang lomba tilawah kemarin Provinsi Jawa Barat. Silakan Aura Alzena untuk mengumandangkan SD Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah fi sabilillah wa maq'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana
fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Ananda Aura Alzena. Mudah-mudahan ini luar biasa, ternyata di Bandung ini banyak bibit-bibit. Maju terus ya Ananda ya, semangat terus. Mudah-mudahan masih ada tahun depan, pertahankan mudah-mudahan ini membawa kota Bandung. Baik, hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang terhormat Bapak Ahmad Ginanjar MSI. Waktu dan tempat dipersilakan, mangga Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya banggakan, pimpinan Majelis Barokah, para pejabat struktural, pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Ibu, para kepala sekolah, wabil khusus Al-Mukarrom yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Dr. Kiai Haji Muhtar Khalid yang sudah hadir di tengah-tengah kita, serta segenap Majelis Barokah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu di Majelis Barokah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umur untuk senantiasa dapat menebar kebaikan di muka bumi ini. Tentu saja yang kedua, kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung mengapresiasi kegiatan ini secara terus-menerus, karena tentu saja sering saya sampaikan di beberapa tempat bahwa memang tidak hanya kita berpikir tentang duniawi, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan bekal kita dalam kehidupan akhirat yang sudah jelas akan menjadi masa depan kita. Tentu saja tanpa dibekali oleh bekal-bekal atau ilmu-ilmu yang akan mengantarkan, tentu saja kita akan tersesat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi kami sangat berterima kasih dan bersyukur di situasi kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Tentu saja berbagai kegelisahan ataupun kecemasan terjadi di antara kita dengan mendebarnya berita-berita di media sosial yang entah itu secara psikologis akan berdampak juga terhadap kita semua. Tentunya dengan kehadiran Majelis Barokah ini diharapkan bisa menjadikan pengobat bagi kita supaya kita berikan kekuatan, baik kekuatan iman kita, kekuatan imun kita juga di dalamnya, sehingga dalam rangka di situasi yang tidak normal ini kita tetap siap siaga menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik dan tetap menebar kebaikan di muka bumi ini. Saya kira itu saja barangkali beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang tetap setia untuk mengikuti Majelis Barokah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Pak Kadis, luar biasa support terus kepada kita semua. Mudah-mudahan Pak Kadis sehat terus dan juga keluarga dan kita semua. Baiklah hadirin jemaah sekalian, supaya kita lebih rileks, lebih santai untuk mendengarkan, kita ke acara inti yaitu tausiah. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Kiai Haji Dr. Muhtar Khalid. Izinkan sebelumnya saya menyampaikan biografi beliau.
Beliau Pak Kiai ini mengajar di beberapa perguruan tinggi, kemudian majelis taklim dan juga pengasuh Cahaya Kolbu TVRI Jabar, mungkin sering kita nonton ya di televisi ya. Kemudian pengasuh rubrik Biro Jodoh Latansa. Nah, ini khususon bagi yang belum berjodoh nih, beliau bisa memfasilitasi mudah-mudahan nih Pak Kiai. Kemudian pembina Panti Asuhan As-Salam, Nur Salim dan Riyadul Jannah. Dan tema hari ini luar biasa, ini tema yang kadang kita jarang-jarang kita sentuh ya. Berjamaah salat subuh di masjid, gambaran kualitas iman seseorang, sekaligus membuka rezeki di luar dugaan. Ini luar biasa temanya. Bahkan kadang saya ingat dulu kata guru saya, kalau sudah subuh itu jangan tidur, itu akan mewarisi kefakiran. Nah, gitulah. Jadi mudah-mudahan nanti lebih jelas sama Pak Kiai akan dibahas untuk masalah ini. Silakan, mangga santai Pak Kiai untuk menyampaikan tausiahnya. Mangga Pak Kiai. Suantena masih di mute. Pak Kiai Suantena tacan munculnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah dan saya kemarin baru pulang dari Bali, 5 hari di sana. Ada pernikahan sekaligus ada yang masuk Islam. Alhamdulillah. Kosong perjalanan, di sana juga kosong, bahkan hotel juga setengah harga. Karena semuanya gratis ya, saya setengah harga, full harga juga sudah bayar. Barakallah Ustaz. Amin. Pak Kadis, Pak Iwan Ginanjar, dan keluarga besar Barokah. Satu dari sekian banyak ibadah yang mesti kita lakukan adalah ibadah sosial. Dan ibadah sosial itu ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan ritual. Kalau kita lihat, baru lahir saja kita harus ibadah sosial, namanya akikah. 7 hari, 14 hari, 21 hari. Pada saat itu seorang ibu baru saja melahirkan dengan disebut dalam Al-Quran, kurhan wa bado'at syukurhan. Lelah di atas lelah, capek di atas capek. Tapi baru 7 hari, 14 hari, 21 hari harus ibadah sosial, namanya akikah. Tujuan akikah itu minimal 3. 1, tebusan kepada Allah. Kullu gulamin murtahinatun bi akikatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Resmi anak kita kalau sudah akikah. Kedua, ibadah sosial. Akikah itu ibadah sosial dan sosialisasi siapa nama anak itu. Karena ketika kita menghadiri akikah, dipegang jidatnya, kemudian baca doa, salah satunya Allahumma sholli ala, sebutkan nama anak itu. Atau doa dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Nah, sebutkan nama anak itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala, sebutkan nama anak itu. Yang ketiga yang paling penting adalah akikah itu menghilangkan jiwa binatang. Ketika kita nyembelih, darah memancar keluar, insya Allah keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya yang akikah. Tidak senakal yang tidak akikah. Dan ternyata zaman sekarang ini yang nakal bukan hanya anak-anak. Banyak yang sudah tua nakal. Sehingga nama can akikah, Kang Imannya. Bolehkah sudah tua akikah? Ada hadis mengatakan, Aqa an nafsihi ba'da mabu Isa bin Nubuah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Nah, hadis ini jadi dasar boleh akikah sudah tua sekalipun. Bahkan ada satu mazhab, bila tidak punya uang sama sekali, beri daging 5-10 kilo, niatkan akikah boleh. Itu begitu penting akikah. Yang kedua, kalau lihat surat Al-Fatihah, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami mohon pertolongan. Itu kami di situ. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami. Jadi konsep Fatihah saja kita harus hidup berkami-kami. Nah, kami ini akan kuat, jembatannya adalah
saling membantu atau ibadah sosial. Dan kata kami itu bukan hanya berlaku dari yang hidup kepada yang hidup, termasuk dari yang hidup kepada yang meninggal dunia. Hanya kita dianjurkan kalau mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat konsep doa, ada Robbana, ada Robbi. Robbana artinya ya Allah ya Tuhan kami. Kalau Robbi, ya Allah ya Tuhanku. Nah, kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran, ternyata Robbana lebih banyak dibandingkan Robbi. Artinya ya Allah ya Tuhan kami. Robbana hablana. Tadi oleh Neng Aura dibaca Robbana filana dzunubana wa israfana fi amrina fasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ali Imran ayat 146. Nah, diawali dengan Robbana. Artinya ya Allah ya Tuhan kami. Dan Robbi itu sangat sedikit. Robbi anzilni, Robbi auzini. Nah, bedanya kalau Robbana kami. Kalau Robbi aku. Nah, ternyata kami lebih banyak daripada aku. Konsep doa saja kita harus hidup berkami-kami. Nah, terakhir, kalau kita lihat panggilan Allah dalam Al-Quran, ada An-Nas, ada Insan, ada Bashar, ada Bani Adam. Kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran, ternyata An-Nas penekanannya kepada ibadah sosial. Jadi ibadah sosial itu termasuk sangat utama. Qul a'udzu birabbin nas, ya ayuhan nas itu sosial penekanannya. Nah, karena ibadah sosial dalam Al-Quran, wa amma ma yanfa'unas fayamkusu fil ard. Kalau hidup kalian bermanfaat, maka nama kalian akan langgeng. Sekalipun sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi orang yang sosialnya tinggi, walaupun sudah meninggal, akan dikenang namanya. Saya kemarin ada pengajian keluarga besar Pak Ali Sadikin. Nah, beliau punya kakak namanya Hasan Sadikin. Langgeng, rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, waktu kapan kita Zoom keluarga besar Pak Cokro Aminoto. Di Jakarta biasanya pengajian, nah, karena suasana pandemi jadi virtual seperti kita ini. Ternyata langgeng namanya. Jalan Cokro Aminoto, sekolah Cokro Aminoto, masjid Cokro Aminoto. Orangnya sudah wafat, tapi karena sosialnya tinggi, langgeng namanya. Terakhir, saya ketemu dengan keluarga besar Pak Juanda. Nah, ternyata Pak Juanda orang Cicalengka. Nah, saya bilang, Bu ikut gembira, walaupun Bapak sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi Bapak masih langgeng. Jalan Juanda, Bandara Juanda, dekat rumah ada Taman Hutan Raya Juanda. Di kereta api ada Diklat Juanda. Itu karena sosialnya sangat tinggi untuk negeri ini. Bahkan jalan-jalan di Bandung, kebanyakan jalan para pahlawan. Jalan Supratman, dari mulai Pangeran Diponegoro sampai dan yang lainnya. Itu apa? An-Nas. Nah, ada juga Insan. Insan itu penekanannya kepada akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Nah, terbaik di situ bukan matanya. Punten, soca urang sarang ucik watubih. Kucing itu dari kecil sampai tua nggak pernah pakai kacamata. Tapi kucing itu tahu di tempat yang gelap ada tikus, tahu kemana tikus itu pergi. Itu mata kucing itu lebih tajam. Bukan gigi. Gigi manusia dengan anjing itu jauh. Anjing itu nggak pernah gosok gigi, tapi putih. Dan tidak pernah anjing itu sakit gigi. Ya. Nah, makanya insan itu adalah potensi akal. Karena itu dalam Al-Quran, salah satu yang dilaknat oleh Allah itu adalah wa yaj'alu rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Surat Yunus ayat ke-100. Nah, virtual ini adalah akal. Itu insan. Kalau manusia sudah tidak menggunakan akalnya, sumarodannahu asfala safilin. Nah, akan direndahkan ke derajat yang serendah-rendahnya. Makanya seluruh aktivitas kita akal harus digunakan. Supaya sehat, akal dianjurkan ikhtiar. Pakai masker, sholat, jaga jarak. Kemudian jaga jarak ini ternyata bagian dari potensi akal. Nah, sampai ada penelitian kenapa orang gila itu tidak ada yang kena corona. Karena orang gila selalu jaga jarak. Walaupun sama-sama gila, tidak pernah ngobrol.
Tidak pernah kita lihat orang gila uplek ngobrol itu pernah. Makanya tidak kena corona. Nah, itu insan. Ada juga bashar. Nah, bashar ini penekanannya kepada biologis. Tujuan agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur manusia berhubungan dengan lawan jenisnya, sekaligus Allah meridhoinya. Namanya nikah. Nah, jadi nikah ini, hubungan setelah menikah namanya junub. Hubungan sebelum nikah namanya zina. Hati-hati, kalau biologis ini tidak dibarengi dengan agama, banyak yang celaka gara-gara menyalahgunakan biologis. Karena itu kita buka Biro Jodoh Latansa itu salah satunya untuk menyelamatkan anak-anak kita dari pergaulan bebas, menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya perzinahan. Karena zina itu kata Nabi, fa inna zina situ hisal. Zina itu akan memberikan 6 dampak dalam kehidupan. Salah satunya az-zina yurisul faqra. Zina melahirkan kefakiran. Orang yang berzina pasti ujungnya itu fakir. Nah, berikutnya ada Bani Adam. Nah, Bani Adam itu penekanannya kepada sejarah. Nah, ternyata Bapak Ibu, keluarga besar Barokah, dalam Al-Quran, Allah lebih banyak memanggil dengan lafaz an-nas. Menunjukkan kita dituntut ibadah sosial dan jangan terjebak dengan ritual. Nah, apa saja ibadah sosial ini? Satu, ya. Kalau kita lihat dari harta saja, hadis-hadis Nabi sangat banyak. Keutamaannya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanun. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Di satu saat sayang Allah kepada kita, bukan lamanya berzikir, bukan lamanya berdoa, satu saat sayang Allah kepada kita karena kita menebarkan kasih sayang kepada sesama. Nah, sampai ada hadis, man nazara ila akhihi nazrata wudin gufirolahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Coba disunahkan rasanya. Sanu melong dulurna, kawan melong pinuh kukanya, dihapunten dosa-dosa. Itu tatapan sosial kasih sayang. Nah, berikutnya yang ketiga, yang kedua, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Jadi satu saat pertolongan Allah mengalir kepada kita karena kita saling menolong sesama. Hanya itu tidak. Ibadah sosial juga kata Rasul, as-sadaqah tib. Sedekah itu dokter. Ada penyakit yang tidak sembuh dengan medis, tidak sembuh dengan obat kimia, tapi sembuh dengan bersedekah. Saya pernah menemukan seseorang, dokternya 5, spesialis semuanya. 5-5-nya salah analisis. Akhirnya bingung semua. Di saat medis tidak bisa menjawab, kata Rasul, wadawu mardokum bisedekah. Obati penyakit kalian semuanya dengan bersedekah. Jadi sedekah itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit sekaligus menyelesaikan masalah. Karena Allah akan menolong persoalan kita selama kita menolong sesama. Saya lagi siaran di salah satu radio, ada seorang ibu datang dengan anaknya. Pak Ustadz, anak saya sudah 37 tahun. 3 tahun lagi 40. Saya malu sama tetangga, saya malu sama keluarga. Karena anak saya belum juga dapat jodoh. Ada apa ke sini? Saya minta solusi terbaik. Ngobrol lah waktu itu, saya tanya, putra ibu kerja di mana? Waktu itu masih IPTN ya. Sekarang kan PTDI. Dari gajinya ibu sisihkan aja. Minimal 2,5%, maksimal 20%. Setelah itu berdoalah, ya Allah, jadikan sedekah ini solusi untuk mendapatkan jodoh. Bila jodoh jauh, dekatkan. Bila sulit, permudah. Diakhiri dengan doa, Robbi habli zaujan solihan. Ya Allah, berikan kepadaku pasangan yang saleh. Saya sudah lupa, ya, kurang lebih 7 bulan ke depan, datang ke studio. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dan anak saya 7 kali bersedekah, 3% dari gaji anak saya, dan saya berdoa sesuai dengan petunjuk Pak Ustadz, alhamdulillah sudah ada yang melamar. Saya tanya dari mana? Dari Tasik orangnya. Dan alhamdulillah kami dengan calon besan cocok sekali katanya. Alhamdulillah sekarang sudah
karuniai 4 anak. Dan Masya Allah, rukun damai. Ini pentingnya membantu sesama. Karena tidak mungkin Allah membantu kita kalau kita tidak membantu orang lain. Makanya kata Nabi, Habibullah min ibadihi. Cintai Allah melalui hamba-hambanya. Satu saat pasti Allah akan mencintai kita. Cintai Allah melalui anak yatim. Cintai Allah melalui membantu du'afa. Cintai Allah melalui membantu orang yang kena bencana. Insya Allah satu saat Allah akan membantu kita. Berikutnya, kata Nabi, waman zar'a khairan hasada iftatan. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Saya ulang, waman zar'a khairan hasada iftah. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Banyaklah berbuat baik. Jadi pengajar yang baik. Jadi Bapak Ibu guru, jadilah Bapak Ibu guru yang baik. Tanam kebaikan. Di sekolah tanam kebaikan. Di rumah tanam kebaikan. Dimanapun tanam kebaikan. Karena kita tidak tahu dari kebaikan yang mana Allah akan menolong kita. Saya pernah seseorang pulang dari Gatot Subroto. Di mobil ada Mang Beca. Beliau cerita sama saya dengan khas bahasa Sunda. Pak Ajengan, karena abdi mah moal mungkin haji. Moal mungkin umroh, komo haji mah. Pada melan ngomong sakia buktosna. Langsung saya tepuk pundaknya. Ya. Kang tidak berlaku di hadapan Allah. Istilah tidak mungkin. Terus kiatnya apa? Tanam kebaikan. Jaminan dari Nabi, waman zar'a khairan hasada iftah. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Oh gitu katanya. Ya mangga Pak Ustadz. Di daerah Gandok pisah Pak. Ya. Saya lanjut ke rumah sakit paru-paru. Beliau lanjut ke Cihamplas. Menengok keluarganya. Saya sudah lupa. Rupanya Mang Beca ini kebaikannya apa? Tiap Jumat itu penumpang digratiskan. Dan rutin nongkrongnya di 4 titik di kota Bandung. Salah satunya depan Hotel Harisan waktu itu. Lagi nangkring hari Jumat. Ada yang setengah lari dari hotel. Beca-beca katanya. Antar saya ke rumah sakit Muhammadiyah. 10 menit nyampe, ternyata penumpang tuh ngasih uang 50.000. Kata Mang Beca ini jangan. Saya sudah niat tiap Jumat bersedekah. Mudah-mudahan jadi wasilah. Nah kalau pakai sin wasilah perantara. Kalau pakai sod wasilah penyambung. Sudah itu istilah wesel. Kesananya tawasul. Jadi tawasul itu berdoa dengan amal soleh. Mudah-mudahan jadi wasilah saya ingin pergi haji. Penumpang ini langsung nanya, betul kamu pergi haji? Iya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah. Penumpang tuh masuk ke rumah sakit, beberapa saat balik lagi, dan nanya lagi. Betul kamu pergi haji? Iya. Maha suci Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, Mang Beca ini berangkat haji. Dan Masya Allah, ternyata penumpang yang dibawa yang tidur di hotel itu, staf konjen yang setiap tahun memberangkatkan haji gratis atas nama tamu raja, 9 orang. Dan Masya Allah, ketemu di Hotel Jam-Jam dengan saya, cerita, Pak Ustadz paling mana, langsung merangkul saya. Nangis terus. Tidak beri khawatirnya nangisnya ada karunya adanya. Dan Alhamdulillah Pak Ustadz, amal saya tidak seberapa, hanya menggratiskan penumpang tiap hari Jumat, Alhamdulillah bisa mengantarkan saya berangkat haji. Kita tahu haji ini ibadah yang cukup lama nunggunya. Walaupun yang paling lama itu Sopeng ya, 44 tahun nunggunya. Sidrap itu 39 tahun. Kota Bandung katanya berapa 17 tahun. Beliau bisa berangkat haji. Kenapa? Membantu orang yang membutuhkan. Kalau kita pergi ke Masjid Al-Ikhlas di Kodam, Jalan Seram, ada Pak Didin namanya. Saya masih ingat waktu itu beliau cerita sambil nangis di ruang DKM. Pak Ustadz, saya bisa berangkat haji dan bisa jadi PNS sekarang. Beliau bercerita, jadi kerjanya berbuat baik, ibadah sosial, membereskan sendal. Kalau hujan, payung. Jadi jamaah itu dipayungin gitu.
Apalagi terik matahari dipayungin juga. Nah, satu saat pas rutin yang dipayungkan itu nanya, kamu ijazahnya apa? Kalau nggak salah SMP, ikut persamaan, lapor, Pak saya udah ikut persamaan. So, bikin lamaran. Alhamdulillah jadi PNS. Pekerjaan tidak ditinggalkan, tetap tiap Jumat bereskan sepatu, mayungin jamaah. Dan Masya Allah, kesekian kalinya dia dapat kegembiraan. Kamu sudah pergi haji, kata? Belum, Pak. Coba bikin berkas-berkas, foto sekian, foto KTP keluarga, dan ternyata diberangkatkan haji. Jadi Pak Ustadz, saya berangkat haji itu karena sering mayungin orang pulang dari masjid. Membantu orang yang pulang dari masjid, kedinginan, kepanasan, dan Masya Allah ternyata yang dipayungin itu mantan Gubernur Jawa Barat, Pak Nuriani. Inilah yang disebut waman zara'a khairan hasada ibtoh. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginannya akan tercapai. Tidak seberapa kebaikan itu, tapi sangat berarti untuk orang lain. Mungkin kebaikan itu hanya membereskan sendal, ringan, punten, rendah, bahkan yang menganggap hina. Tapi untuk orang tertentu sangat berarti. Karena kita akan nyaman bila sholat ada yang menjaga sendal. Kalau zaman Nabi itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Nah, karena salah satu ciri masjid itu adalah amna, nyaman. Nah, berikutnya, siapa yang berbuat baik, menolong sesama, hidupnya akan barokah. Ini barokah itu birkah, artinya air yang mengalir. Barokah artinya mengalir kasih sayang Allah. Karena mengalir terus, bisa berarti barokah bertambah kebaikannya. Nah, akan bertambah kebaikan semakin hari, maka orang itu barokah. Umpama nih, kita sudah sholat duhur, semuanya berjamaah duhur. Tapi tidak ada qobla dan ba'da. Nah, kita lakukan qobliyah, ba'diyah. Yang barokah kita, ditambah kebaikan. Ternyata setelah qobliyah, ba'diyah duhur, tidak ada yang baca Quran. Ada waktu 10 menit kita baca Quran. Insya Allah yang sholat duhur, qobla duhur, ba'diyah duhur, dan baca Quran, itu akan ditambah berkahnya. Jadi barokah mengalir kasih sayang Allah. Makanya kata Nabi, fa innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu datang karena kebersamaan. Dan kebersamaan tidak mungkin ada tanpa saling menyayangi. Makanya demi menyayangi tidak boleh menghardik, tapi harus mendidik. Demi menyayangi tidak boleh menghina, tapi harus membina. Demi menyayangi tidak boleh memukul orang, tapi harus merangkul orang. Demi menyayangi tidak boleh dalam Islam itu memojokkan orang, tapi harus mengajak orang. Islam asal kata dari aslama. Yuslimu Islam, selamat dan menyelamatkan. Kita bukan hanya selamat sendiri, tapi ingin orang lain pun selamat. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang selalu diijabah keinginannya, apalagi dibersihkan dosa-dosanya, bantulah sesama. Karena ketika kita membantu sesama, saat itulah Allah akan membantu kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, sekaligus kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, kalau sudah barokah, Masya Allah, tidak ada kebahagiaan untuk seorang muslim, kecuali barokah itu mengalir. Nah, terakhir, siapa yang sering membantu sesama, dia termasuk orang yang beragama dengan baik. Coba lihat dalam Al-Quran. Tidak ada dosa yang mendustakan agama. Saya ulang, tidak ada dosa yang mendustakan agama, kecuali orang yang tidak peka kepada sesama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak usah dijawab karena jawabannya sudah disiapkan di situ. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang tidak peduli kepada anak-anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka saat itulah orang yang tidak peduli pada sesama disebut orang-orang yang mendustakan agama. Mari kita buktikan bahwa kita termasuk beragama yang baik dengan cara peduli kepada sesama. Jangan terjebak dengan ritual, sementara sosial dilupakan. Baginda Rasul, sholat saja kalau sendiri lama sekali.
Karena pasti Nabi SAW selalu membaca 7 surat yang panjang. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga surat An-Nisa, rakaat keempat surat Al-Maidah. Bila ada sholat sunat lanjut surat Al-An'am, surat Al-A'raf sampai surat Al-Anfal. Tapi jangan lupa kalau jadi imam beliau suratnya pendek-pendek. Bu'istu bimudarotin nas. Saya diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Nah, saking tolerannya Nabi SAW itu selalu baca surat yang pendek. Bahkan pernah Nabi SAW lagi sholat, ada anak yang nangis, Rasul percepat sholatnya. Dan menggendong anak itu, dikasih makan, disuapi, sampai anak itu diam, tidak nangis lagi. Itu pentingnya ibadah sosial. Bahkan ada keterangan, siapa yang membebaskan utang orang lain. Saya ulang, siapa yang membebaskan utang orang lain, adal nabil haji. Sederajat dengan berangkat haji. Umpama begini, ada seorang yang datang, butuh bantuan, 1 juta utangnya. Kebetulan kita lagi punya uang, bantu 1 juta. Itu sama dengan ibadah haji. Ternyata kita nggak punya uang, hanya bisa bantu 500.000. Sama dengan umroh. Ternyata kita tidak punya uang 500.000, kita bantu 250.000. Itu sama dengan tawaf. Ternyata 250.000 kita nggak punya, hanya punya 125.000. Kita bantu mung ayah sakit punten ayah 125.000. Utangnya 1 juta. Sama dengan menatap Ka'bah. Hanya nanti di surga ada pintu haji. Orang yang sudah berangkat haji lewat pintu itu. Tapi ternyata ada yang belum berangkat haji lewat pintu itu. Saya seleket gitu ya, terus gitu. Ternyata semua orang kaget. Ini belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah. Bahkan satu orang saya dengan sayang. Orang PGRI mungkin ya. Nah, puntennya. Setelah itu yang kaget bukan satu orang, tapi seluruhnya. Yaitu teman saya belum pernah haji. Kenapa lewat pintu haji? Kata para malaikat, dia memang sahabatmu, dia temanmu. Dia tidak sempat ke Mekah, tidak sempat ke Madinah. Ada yang faktor ekonomi, ada yang faktor kesehatannya terganggu, tapi dia punya amal saleh yang melebihi berkunjung ke Mekah ke Madinah. Dia punya amal saleh yang pahalanya lebih dari ibadah haji, lebih dari ibadah umrah. Salah satunya, dia sering membantu orang-orang yang punya utang dan dibebaskan utang orang lain dengan rezeki yang didapatkan dari Allah. Itu Masya Allah. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang berangkat lagi, tidak jadi lagi, berangkat lagi, tidak jadi lagi. Kalau itu sudah daftar, sudah melunas apalagi, meninggal dunia, itu dihitung haji. Itu ya, namanya haji daftar. Gitu. Nah, yang kedua, ambil uang itu, kalau secara matematik tidak mungkin pamannya. Sudah 78 tahun. Bukan mendahului Allah, bukan. Kita ambil, kasihkan ke masjid, atau mengangkat anak asuh. Itu bisa alternatif. Ya, demikian ya, kami untuk pengantar. Karena banyak pertanyaan yang mesti saya jawab ini. Sudah banyak yang masuk ke nomor pribadi saya. Sementara ini saja yang kita sampaikan. Mari kita buka pertolongan Allah dengan peduli kepada sesama. Mari kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Mari kita buka cita-cita kita supaya diijabah dengan membantu sesama. Dan mari kita buka pertolongan Allah. Sembuhkan penyakit kita dengan banyak bersedekah. Jangan terjebak dengan ritual, sementara sosial dilupakan. Islam, agama yang kahartos dan karaos. Kahartos ajarannya, karaos kasih sayangnya. Utlubul ma'ruf miruhamai ummati. Cari kebaikan itu dari umatku yang menyayangi. Ketika kasih sayang itu tersebar di rumah, kasih sayang tersebar di kantor, kasih sayang tersebar di organisasi, maka saat itulah pintu-pintu kebaikan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sementara begitu Kang, hapunten wilayah pertarosan mangga diatur lalu lintasnya. Bila bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya saya manusia biasa, ada keterbatasan. Hapunten kasadayana. Sementara ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kiai. Jadi tema hari ini tentang ibadah sosial Pak Kiai ya. Luar biasa, banyak contoh, banyak ibroh yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Mangga bagi para jamaah, kalau ada yang mau bertanya, silakan saya serahkan ke operator
kita nih, Pak Gansah, mangga Pak Gansah. Iya, Pak Yudi, silakan kepada Ibu dan Bapak jika ada pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sekali lagi kepada Ibu dan Bapak jika ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Kiai bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Silakan Ibu Bapak. Ya, silakan. Pak Ransa ya, Pak Ransa ya. Halo? Pak Gansah, Pak Gansah, Pak Kiai. Pak Kiai. Ya, Pak Ransa ya. Ini. Sebelum ke yang lain ada 4 yang masuk nih ke nomor saya, Kang. Langsung ya Pak Kiai, mangga. Ya, langsung ya. Pertama dari 427 ya. Bentuk pertolongan kepada sesama, bentuknya apa? Nah gini ya, minimal 3 nih. Kalau orang itu pinter, ya kelihatan pinter, IP-nya bagus, maka bentuk pertolongannya berupa beasiswa. Sekolahkan dia, nanti insya Allah setelah disekolahkan berhasil akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara seperti ini akan menambah yang menolong dan mengurangi yang ditolong. Yang kedua, kalau disekolahkan tidak mungkin, kelihatan ada bakatnya wira swasta, maka bentuk pertolongannya berupa produktif, berupa modal. Pokoknya nih kelihatan nih ada bakat dagang, kita kasih modal. Nah, insya Allah dengan cara itu menambah yang menolong, mengurangi yang ditolong. Disekolahkan tidak mungkin, dikasih modal tidak mungkin, sebutlah lansia, maaf bahasa sekarang itu, atau lansia atau yang sudah sepuh-sepuh. Maka baru pertolongannya bentuknya sembako. Nah, dikasih sembako, makanan jaminan. Kalau kita lihat dari mana nih? Bisa dari zakat, bisa dari infak, bisa dari wakaf, bisa dari kurban. Kurang lebih ada 13 pon sosial. Jadi kita bisa beasiswa, bisa berupa modal, ataupun yang sifatnya konsumtif, pemberian sembako. Gitu ya, untuk 427. Berikutnya 468. Pak Ustadz, saya sering ada arisan membantu yang sakit untuk siswa. Diambil dari mana? Boleh dari zakat, boleh dari infak atau yang lain. Ini ya. Jadi di pundak kita ada ibadah ritual, ada ibadah sosial, ada ibadah individual, ada ibadah sosial. Imbangi ritual dengan sosial. Boleh arisan. Nah, untuk apa membantu sama? Ayatnya ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasama kalian dalam kebaikan dan jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Itu jadi dasar kebaikan itu yang terbaik adalah harus berjamaah. Karena harus bagi-bagi rezeki. Saya pernah datangi orang, Ustaz saya bangun masjid ini, tapi saya yang bangun. Tidak boleh ada kesempatan orang lain untuk membangun. Saya ngobrol dengan jamaah, saya bilang, ini ada niat begini. Kata jamaah itu, jangan Pak Ustadz, kami juga inginkan punya surga. Jadi kebaikan itu jangan sendirian. Harus bagi-bagi sama teman dan sahabat. Boleh kita kumpulkan uang, satu-satu bantu yang sakit, bantu yang menikahkan, bantu yang kebakaran, yang kena bencana, dan yang lainnya. Ayatnya jelas, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjasama kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat kedua. Demikian ya Pak Gansa ya. Silahkan yang lain dulu. Saya cek dulu nih. Ya, siap. Pak Kiai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya akan bacakan satu persatu dari atas terlebih dahulu. Pertama dari Bapak Agus Irianto. Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan badal haji? Silakan Pak Kiai. Ya, Pak Irianto, yang dalam hadis Ibnu Abbas ya, ada sahabat yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku sudah uzur. Nah, tapi dia belum berangkat haji. Kata Nabi, fahaj'an, hajikanlah atas namanya. Hadis yang kedua, ayahku sudah wafat, mereka belum haji dan tidak amanah haji. Kata Nabi,
orang yang beragama Islam walaupun tidak amanah pasti ada keinginan untuk berangkat haji. Fahaj'an, maka hajikanlah atas namanya. Hadis itu jadi dasar adanya badal haji. Haji digantikan oleh orang lain. Utamakan satu keluarga yang sudah haji. Kalau keluarga tidak ada, rubba akhilaka lam talidu umuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu. Nah, siapa yang dimaksud? Bisa ustadz, bisa kiai, bisa pembimbing. Biasanya kita memberikan musyakarah. Musyakarah itu tanda terima kasih. Karena telah membadalkan haji atas nama almarhum, almarhumah. Dan biasanya ada sertifikatnya. Bukti bahwa kita telah membadalkan orang tersebut. Dan yang penting adalah musyakarah itu tidak ada tarifnya. Nah, sekarang berapa bayarnya? Mangga teu langkung. Abdi gaduh 1 juta teu sawios. Abdi gaduh 2 juta teu sawios. Hoyong ageng we mangga teu sawios. Yang keliru itu kalau sudah ditarif, ini yang keliru. Nah, jadi itu namanya badal haji. Hadisnya sahih dan boleh dilaksanakan. Nah, tapi di kalangan ulama mazhab berbeda pendapat. Kalau ulama yang berbeda pendapat tidak ada badal haji, maka sejumlah ongkos haji berikan ke masjid. Itu sama dengan ibadah haji. Masjid tidak ada, berikanlah untuk panti asuhan. Panti asuhan sudah ada, berikanlah untuk membangun sekolah. Sekolah sudah beres semuanya, berikanlah untuk apa? Beasiswa. Itu sama dengan adal nabil hajj, adal nabil hajj, adal nabil hajj. Sederhana dengan berangkat haji. 1 dari 6 amal saleh adalah membadalkan haji. Gitu ya, Pak Gansa, mangga. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengukur amalan baik ritual maupun sosial kita itu barokah? Atur nuhun Pak Ustadz. Ya. Dalam Al-Quran, duribat alimul zillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Di mana saja manusia berada akan ditimpa bencana kecuali yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah sebut hablum minallah, hubungan manusia sebut hablum minannas. Ukurannya apa barokah itu? Ukurannya kata Nabi mukhlisan. Nah ini, ikhlas. Menolong besar kecil tidak penting, yang penting ikhlas. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu ikhlas? Wa mal ikhlasuha. Apa itu ikhlas? Kata Nabi, antah juzahu an maharimillah. Antah juzahu an maharimillah. Ikhlas itu memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, makanya murni ikhlas itu memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Pokoknya nih, kita sumbang anak yatim, sumbang panti asuhan, ngangkat anak asuh. Setelah itu harus mukhlisan, harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Itu baru barokah. Makanya tidak semua yang membantu orang itu barokah. Karena ada yang niat politik kan ada. Nah, tapi semuanya butuh proses. Saya ulangi, semuanya butuh proses. Kayak begini. Saya lagi bangun masjid waktu itu di satu tempat. Ada yang datang ke rumah. Ustadz, saya mau nyumbang. Tapi punten rada ria. Surah Abdi, wios ria bari nyumbang daripada ikhlas teu nyumbang. Gitu. Nah, ikhlas tapi nyumbang teu. Langsung saya ria bari nyumbang langsung saya. Kenapa? Semua orang tuh butuh proses. Jadi amal sosial yang barokah yang diberi dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Enggak, Pak Gansa? Iya. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sinta, SMP Negeri 57 Bandung. Assalamualaikum Pak Gansa, saya ingin bertanya, amalan apa yang bisa saya lakukan supaya pahalanya bisa terus mengalir untuk orang tua yang sudah meninggal? Terima kasih. Enggak, Pak Kiai? Pertama gini, al-birru hukmun bigori fa'ilih. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Setiap kebaikan. Saya ulang, al-birru hukmun bigori fa'ilih.
kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Saya berbuat baik nih, mengalir ke atas. Sama siapa? Ayah ibu kita. Makanya anak baik akan mengharumkan orang tua. Nah, anak yang baik mengharumkan orang tuanya. Nanti mengalir ke kanan. Siapa kanan kiri kita? Pasangan kita. Saya berbuat baik, istri ke bawah baik. Istri berbuat baik, saya ke bawah baik. Banyak orang yang dihormati karena lihat suaminya. Banyak orang yang dihormati karena lihat istrinya. Mengalir kemana? Ke bawah. Anak-anak kita. Al-birru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Banyak anak-anak dihormati karena apa? Ayah ibunya. Banyak anak-anak yang disayangi orang lain karena ayah ibunya. Makanya jangan bosan berbuat baik, karena kebaikan itu bukan hanya manfaat untuk diri kita, termasuk kepada orang tua kita, sekalipun tidak diniatkan. Nah, apalagi dikhususkan. Nah, gini umpamanya, nyumbang ke masjid. Ini atas nama almarhum ayah saya. Nyampe. Ternyata uang tidak ada. Baca Al-Quran. Ya Allah, dengan baca Quran ini, ayah saya bebaskan siksa kuburnya. Nyampe. Karena ada hadis mengatakan, man qara'al Qur'ana falyas'alil habihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Makanya semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin bahagia almarhum, almarhumah di alam kuburnya. Semakin banyak amal saleh, semakin banyak kebahagiaan orang tua yang ada di alam kuburnya. Nah, untuk ini, kebaikan yang mana? Tentu yang tadi, yang mukhlisan, yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Itu ya Kang ya? Mangga. Silakan berikutnya. Mungkin di Pak Kiai ada yang masuk lagi Pak Kiai. Ada masuk lagi nih. Ya, silakan Pak Kiai. 617. Pak Ustadz, bedanya zakat dengan infak apa? Kalau zakat itu tazkiyah, artinya bersih, suci, subur. Orang yang zakat berarti ingin menyucikan dirinya. Orang yang tidak zakat berarti dirinya kotor, hartanya kotor. Kedua, zakat tazkiyahnya subur. Orang yang zakat berarti ingin menyuburkan hartanya. Makanya kata Nabi, hassinu amwalakum bizakat. Pagari harta kalian dengan zakat. Jadi kalau hancurnya ekonomi, boleh jadi ada jatah orang-orang miskin yang belum dikeluarkan. Nah, yang ketiga, tazkiyah artinya suci, bersih. Orang yang zakat berarti bersih hartanya dari makanan yang haram. Nah, berapa persen dari pendapatan 84 gram emas bersih? Keluarkan 2,5% sampai 20%. Sasarannya orang terkena dengan 8 asnaf. Bisa beasiswa, bisa modal, bisa konsumtif. Kalau infak dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Islam. Umpama nih, kita bikin masjid. 10 orang berkumpul. 1 orang 10 juta. Berkumpullah 30 juta. Selesai masjid, namanya infak. Ternyata saya nggak mampu nih 10 juta. Saya hanya bisa 4 juta. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan Islam, namanya sedekah. Dan yang paling besar pahalanya sampai 700 kali lipat adalah infak. Gitu ya. Saya ulangi, zakat sasarannya orang, kalau infak tuh sarana. Gitu. 412, Pak Ustadz, apa haji terhalang oleh utang atau tidak? Ya, jadi begini. Haji itu terhalang oleh pernikahan. Bani, kita menikahkan anak. Boleh dibatalkan haji demi pernikahan anak. Karena nikahkan itu pahalanya lebih dari haji. Nikah itu pahala lebih dari haji. Disebutnya nisfuddin, separuh agama. Besarnya pahala haji tidak separuh agama. Tapi nikah separuh agama. Maka boleh haji terhalang dengan nikah. Kedua, haji terhalang dengan utang. Nah, kalau kita tidak haji karena tidak mampu, tidak dosa. Tapi kalau tidak bayar utang, meninggal dunia, dalam hadis, siapa yang punya utang, maglulun fi qabrihi, dibarengkos di alam kuburnya. Sampai ada yang membayarkan utangnya itu. Nah, karena itu bisa terhalang dengan pernikahan,
bisa terhalang dengan utang piutang. Sementara gitu Pak Gansa, mangga yang lainnya. Ya, Iya, hatur nuhun Pak Pak Gansa. Kiai. Oh, silakan Ya. Ibu Tia. Yang saya Tia Sanaros, Pak Gansa. Mangga, Iya, mangga Tia mau Pujian nanya Bu apa ya, Tia Bu Tia? silakan Intan. iya. Mangga. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, hatur nuhun ke Pegansa yang sudah memberikan waktu saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Begini Ustadz, kadang kita dihadapkan ingin sekali konsisten dalam berikhlas, tapi kadang selalu dalam keadaan beribadah atau dalam konsistensi kita dalam melakukan kebaikan itu ada saja godaan-godaan terbersit walaupun tipis gitu Ustadz, selalu tidak ikhlas. Seumpama kalau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai apa yang kita inginkan, keikhlasan itu kadang goyah ketika muncul rasa lelah, letih, terus tidak ada apresiasi, tidak ada istilahnya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kadang si ikhlasnya itu terselip gitu godaannya itu. Jadi bagaimana Ustadz untuk menjaga konsistensi kita dalam beribadah itu selalu ikhlas. Hatur nuhun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Tia ya, Bu Tia. Ya. Bu Tia, Pak Kiai. Mangga Pak Bu Tia ya, Bapak dan Ibu. Ikhlas itu al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku. Jadi ikhlas itu hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Nah, bolehkah kita minta sesuatu kepada Allah dengan amalan kita? Boleh. Karena ada anjuran dalam Al-Quran. Kemudian di sholat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah. Kita sudah ikhlas sholat itu. Tapi ternyata apa yang kita inginkan belum tercapai. Kemungkinan besar, satu, ikhlas kita berkurang. Hanas tahajud gitu ya. Hanas tahajud, hanas berdoa, tapi ternyata belum diijabah. Kemarin ada 10 anak yang ketemu. 10-10-nya gagal MPTN. Nah, padahal Ustadz katanya teman saya masuk. Padahal sehari-harinya di bawah saya. Mohon dievaluasi. Kayaknya saya begini, coba teman yang masuk sudah lama tahajudnya atau sama dengan kamu. Kesimpulannya ternyata dia tahajudnya sudah 2 tahun. Dibantu oleh ayah ibunya lagi. Kalau dia baru 1 minggu. Ya. Dilihat dari kualitas atau kuantitas tentu lebih lama. Jadi wajar kalau Allah mengabulkan orang itu. Yang kedua ternyata teman-teman yang masuk itu sebelum pergi itu sholat duha. Dan volume duhanya itu ditambah. Biasanya 2, 4, biasanya 4, 6. Biasanya 6, 8. Bahkan ada yang 16 duhanya itu. Saya bilang itu yang membedakan. Kenapa Allah lebih memperhatikan orang itu? Karena ibadahnya lebih lama dan ternyata lebih variatif. Bukan hanya tahajud, juga dengan duha. Nah, satu. Kedua, supaya kita tidak goncang, yakini bahwa diijabah, tidak diijabah, ikhlas harus kita miliki. Karena kalau Allah menyayangi hambanya, Allah akan berikan, akan menangguhkan, mengabulkan permohonannya. Karena Allah ingin mendengar suara rintihan doanya, sekaligus ingin menyaksikan usaha maksimalnya. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Nah, intidul faruz minallah ibadah. Menunggu diijabahnya doa, ibadah. Menunggu diijabahnya permohonan adalah ibadah. Menunggu diijabahnya keinginan adalah ibadah. Menunggu diijabahnya permintaan adalah ibadah. Teruskan berdoa, teruskan berdoa. Karena boleh jadi doa kita akan mengalir kepada anak cucu kita. Saya, ibu berdoa, belum diijabah, minta rezeki. Boleh jadi anak kita yang dapat rezeki. Anak kita belum dapat, boleh jadi cucu kita yang dapat rezeki. Itulah pentingnya kita mendoakan yang sudah meninggal. Karena dengan jasa almarhum, almarhumah, kita bisa seperti ini. Satu. Yang ketiga, jangan lupa, kalau ingin kita konsisten, ikhlas, mukhalatatus sholihin. Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Nah ini penting. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita punya teman nih, dengan berteman si A, ternyata ibadah kita jadi bagus, kebaikan kita jadi banyak, pegang erat-erat. Jangan lepas orang itu. Karena orang itu jadi pintu hidayah buat kita.
Makanya penting bergaul dengan orang yang soleh. Cari yang soleh tidak ada. Lalieur kabeh umpama. Nah, wal iktidau bihim faridoh. Mencontoh amalan orang soleh. Meniru amalan orang soleh. Pokoknya saya kemarin bulan Ramadan berlomba banyak menghatamkan Quran. Ternyata rekor 15 kali hatam Qurannya. Ternyata ada yang lebih soleh. Siapa? Imam Syafi'i. Setiap bulan Ramadan beliau khatam 60 kali Al-Quran. Kenapa? Karena ingin meniru orang-orang yang soleh. Meniru amalan orang soleh namanya ittiba. Nah, fattabi'u millata Ibrahim. Yang dianjurkan adalah ittiba. Nah, makanya kalau lingkungan tos desarole, tos lalieur, atos al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri demi mendekatkan diri kepada Allah lebih baik dibandingkan dengan bergaul dengan orang yang merusak ibadah kita. Kalau alam bisa begitu ya, Bu Tia. Punten, Hatur nuhun Ustaz. Bu Tia ya. Pak Ketua Barokah, Badan Narus orang Pak Kiai ya. Ketua Barokah ya, Ketua Majelis Barokah ya, Pak Ustadz Ijang, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam, Ijang, mangga. Hapuntenna tumaros itu ya. Kaitan sarang hablum minallah wa hablum minannas. Cara menghadapi, menyikapi, menanggapi seseorang yang berkata begini, Pak Kiai. Nu penting mah HDW jeung batur cenah. Nu penting mah ulang ganggu batur itu. Sementara hablum minallahnya memang tidak melakukan. Nah, bagaimana cara menyikapi orang seperti itu? Sepertinya dia benar. Dari tadi tentang proporsi hablum minallah wa hablum minannas, Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijang, mudah-mudahan sehat sedenanya. Amin amin. Jadi ayah istilah Sunda penting mah cager, bager gitunya ulah nganggu batur. Nah, jangan lupa itu tidak membereskan masalah. Saya ketemu orang nih Kang ya, sedekahnya Masya Allah. Setengah hartanya pernah gunakan untuk masjid. Harta masjid, beasiswa, dan terakhir membangun rumah sakit. Tapi ternyata dapat ujian yang luar biasa. Saya tanya, Kang, kita ini tidak cukup dengan hablum minannas. Kita butuh energi ilahi. Nah, makanya ya ladzina amanus ta'inu bisobri wassalat. Sabar itu horizontal. Salat adalah vertikal. Nah, coba saya bilang imbangi dengan ritual. Jadi bantu orang, imbangi dengan ritual. Mangga lah cinta. Kita mulai yang wajib saja. Yang wajib pun tidak sekaligus. Pada subuh lah mangga. Pada lohor lah mangga. Asalnya 1-0, 2-0. Pas 2 bulan ketemu Ustaz sudah 5-0 katanya. Apa yang masih 5-0 Bu? Kata istrinya. Kabeh sholat terus dilakukan Pak Ustaz. Dan alhamdulillah seluruh rencananya diijabah. Nah jadi kita tidak cukup hablum minannas. Butuh energi ilahi. Ketika hablum minannas diimbangi dengan hablum minallah namanya tawakal. Nah, hasil tawakal baru namanya takdir. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Makanya jaga iman, jangan lupa jaga imun. Nah, akal kita gunakan, jangan lupa Allah kita libatkan. Siapa yang menggunakan akal dan melibatkan Allah, pasti hidupnya akan seimbang. Selamat dunia dan selamat akhirat. Tapi tetap, orang yang baik kepada sesama pasti minimal dapat penghargaan dari sama manusia. Minimal itu. Tapi di hadapan Allah, kurang sempurna. Gitu ya Kang ya. Hapunten Pak Jang. Sikap puasnya Pak Ketua. Pak Kiai kata wisna musa pertorosan dari Pak Gansahnya. Mudah-mudahan ke Pami masih anu naros jasa di chat, mudah-mudahan ke tiasa di walar via WA Pak Kiai betulnya. Mangga Pak Gansah pernanya terakhir panginten. Iya. Ini ada satu lagi Kang ya. Terakhir Pak Kiai mangga. Mangga. Siapa? Silakan lah. Iya. Ini ada yang masuk melalui WA Pak Kiai dan tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya, ada seseorang ketika ada panggilan haji tidak ada uang untuk melunasi ONH-nya karena ada yang terbaik hati untuk meminjamkan uangnya. Alhamdulillah si orang itu bisa pergi haji. Sampai 3 tahun setelah pemberangkatan haji, ternyata dia tidak bisa membayar hutang itu. Bagaimana kedudukan hajinya? Pas ditagih selalu berkelit. Begitu Pak Kiai. Mangga ya. Begini, makanya haji itu rasul ibadah ya, puncaknya ibadah. Disebut puncaknya ibadah
Dilihat dari rukun Islam paling puncak. Syahadat, salat, zakat, saum, haji. Syahadat itu pondasi, salat itu laksana tiang, zakat laksana dinding, saum laksana atap. Nah, rumah itu sudah ada pondasinya, sudah ada tiangnya, sudah ada dindingnya, sudah ada atapnya. Belum sempurna tanpa pagar. Nah, haji itu pagarnya. Makanya persiapannya puncak. Tapi kata Nabi gini, afdalul kasab amalu juli biadihi. Sebaik-baik amal, amal hasil keringat sendiri. Yang paling afdol adalah uang sendiri, tidak hasil pinjam. Saya ulang ya, yang paling afdol uang sendiri, bukan hasil pinjam. Makanya saya salut ya, kemarin ada yang nabung 40 tahun, ada yang nabung 30 tahun, ada yang nabung 60 tahun. Saya sendiri dengan istri 8 tahun nabung itu. Setelah rumah, setelah anak, segala macam, baru bisa. Itu yang paling afdol. Nah, tapi kalau pinjam meminjam, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat administrasi. Al-Baqarah 282. Itu paling panjang. Faktubuhu, catat. Borehnya apa? Nah, setiap minjam termasuk untuk haji, ada borehnya. Makanya, pinjam itu bukan besar kecilnya. Ada niat bayar nggak? Nah, kalau niat bayar, pasti Allah bantu. Kalau nggak niat bayar, biasanya walaupun punya, susah membayarnya. Makanya ada doa yang bagus. Seorang sahabat ditawan oleh tetangganya. Karena pinjam uang nggak bayar. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan uang dari jamaah. Datanglah ke rumah sahabat itu. Ini katanya dari jamaah ingin membantu. Sahabatnya nggak mau nerima. Saya akan tidak nerima ya Rasulullah, kecuali engkau memberikan satu doa. Kalau aku baca doa itu akan terhindar dari utang piutang. Akhirnya Nabi menunjukkan satu doa, surat Ali-Imran 26-27. Siapa yang baca Ali-Imran 26-27, utang piutang sebesar gunung Uhud pun bisa dibayar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, yang sering dibaca oleh Pak Gubernur ya, Pak Kang Emin sering baca itu. Itu Masya Allah doa itu. Dan Alhamdulillah karena saya juga punya utang, ternyata pengalaman utang piutang selalu lancar. Nah, terus gimana? Kalau dia haji, tidak bayar utang, kalau dia tidak punya, diulang ya, kalau dia tidak punya, benar-benar nggak punya, prosesnya bisa bertahap. Udahlah utangmu itu sebutlah 25. Tahun berikutnya ternyata tidak punya juga, malah kehuruan perusahaannya umpamanya. Udahlah turunkan 20. Nanti tidak punya juga tahun depannya, turunkan 15. Sampai akhirnya karena kondisi yang tidak mungkin bayar, dilunaskan lebih baik. Tapi kalau dia mampu sengaja tidak bayar, maka pahala hajinya akan diberikan kepada orang yang meminjamkan utangnya. Dan itu Masya Allah. Pahala tawab diberikan kepada orang itu, pahala saya diberikan kepada orang itu, sampai dalam satu riwayat, pahalanya sudah habis, masih ada yang mengeluh. Nah, itu yang kata hadis Nabi, nanti kebaikannya seluruhnya diberikan kepada orang yang dia kecewakan. Innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan membahagiakan seseorang yang suka mengecewakan. Salah satu bentuk mengecewakan dalam hadis adalah menangguhkan bayar utang. Coba, menangguhkan saja termasuk dilarang dalam agama. Apalagi tidak bayar utang. Hajinya sah, tapi pahalanya berkurang. Itu ya, Kang, hapunten. Apabila ada yang baik, ini rahmat dari Allah. Kalau salah kata, saya manusia biasa, ada keterbatasan. Selamat berjuang. Semua kita semuanya termasuk orang yang bisa memelihara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Demikian Pak Gansa, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Siap, kebetulan sebelum tutup dengan doa, karena majelis ini namanya barokah. Nah, barokah teh kalaresan kapungkur teh diprakarsai oleh Bapak Kepala Bidang P3TK Das Pendidikan Kota Bandung, Pak Kiai. Alhamdulillah. Kalaresan, alhamdulillah Pak Kabid oge hadir, mugia tiasa masihan sambutan Pak Kabid yang support kita semua Pak Kiai. Mangga Pak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya hormati Pak Kadis yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kiai Haji Dr. Khalid Aturun Pisan atas beberapa kali, serta Bapak Ibu, para guru, para pengawas, para orang tua, kepala sekolah, pamong, penilik, PTK, Kota Bandung, baik di bawah binaan
Dinas Pendidikan maupun kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Alhamdulillah tiasa silaturahmi Pak Kiai. Sekali lagi hatur nuhun pencerahan yang sangat bermakna. Mudah-mudahan kenging barokah ka urang sadayana dina majelis ilmu ieu insyaallah sedikitnya kita punya hal baru dari ilmu yang Pak Kiai sampaikan, dan tentunya terus memberi amalan ibadah yang terus mengalir tentunya, karena Allah janjikan bahwa satu dari amal jariah yang tidak terputus adalah ilmu yang diamalkan, dan kita mudah-mudahan menjadi pengamal ilmu sampai akhir hayat nanti. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kiai, Pak Haji Mukhtar Holid, para panitia, para tim barokah yang selalu eksis terus dikembangkan dan terus berbagi ilmu di majelis taklim, di majelis ilmu ini. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kabid, mudah-mudahan sehat terus Pak Kabidnya. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita di akhir acara, nanti kita mudah-mudahan meminta Pak Kiai untuk menutup dengan doa. Khususon Pak Kiai kebetulan minggu kemarin narasumber kita, Ustadz kita, Pak Kiai Haji Solihat, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tiasa dorong doa sadayana, khusus di panggung mimpi Pak Kiai pentennya. Di akhir ini mangga Pak Kiai yang dipungkas penten ku doa sabarus ieu berkah. Mangga Pak Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Bismillah masyaallah kullu ni'mati minallah. Bismillah masyaallah al khairu kulluhu bi yadillah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ila Allah. Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Yunus selamat, dengan doa ini Nabi Ibrahim selamat. Selamatkanlah kami dari segala kesulitan. Selamatkanlah kami dari segala bencana. Selamatkanlah kami dari segala penyakit. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Engkau yang maha bukakan kepada kami pintu-pintu kemudahan. Tutup kepada kami pintu-pintu kesulitan. Bukakan kepada kami pintu-pintu kebahagiaan. Tutup kepada kami pintu-pintu yang menyedihkan. Buka kepada kami berbagai pintu rezeki. Rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sulit dipermudah, rezeki yang sedikit diperbanyak. Bila rezeki ada pada pekerjaan kami, lancarkan seluruh pekerjaan kami sehingga mendatangkan rezeki yang halal dan barokah. Ya Allah, guru-guru kami, para asatidz, para kiai yang telah dipanggil ke hadapan-Mu, khususon Pak Ustadz Solihat, terangi dalam kuburnya, jadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salihah, jadikan amal salehnya yang mengalir kepada kami sebagai penerang di alam kuburnya. Wattawaffana ma'al abror, wattawaffana ma'al abror, wattawaffana ma'al abror. Wafatkan almarhum dengan wafat yang baik. Jika saatnya kami wafat, wafatkan kami dengan husnul khotimah. Jika saatnya kami diberikan ujian, berikan kepada kami kesabaran. Berikan kepada kami kesabaran. Berikan kepada kami kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa hasil maqasidana, kabulkan rencana kami, kabulkan cita-cita kami. Khususon, solehkan anak-anak kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadahnya, permudah urusannya, kabulkan cita-citanya, jadikan anak-anak kami sebagai pelanjut kebaikan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jaga kami dari khusus virus corona, jaga keluarga kami khusus dari penyakit,
keluarkan dari kami berbagai penyakit. Keluarkan dari negeri kami berbagai bakteri, sehingga kami hidup dalam keadaan nyaman dan bahagia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kiai, mudah-mudahan di sesuatu tiasa tonggosan Pak Kiai, mudah-mudahan kayak orang tiasa penak dari satu rahmi lamgi. Para jamaah sekalian, alhamdulillah acara majelis taklim ini dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Nanti sebelum kita tutup bersama, ini ada satu tampilan ini dari tim Qasidah. Nah, kita akhiri dengan tampilan tim Qasidah dari SDN 261 Margahayu Raya. Ini tim Qasidah ini kebetulan mewakili Kota Bandung kembali di tingkat provinsi. Mohon mangga Pak Gansa, saat acan ditutup kurang sarengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B.
Marilah jaga kerukunan beragama, hormati, saling menghargai. Marilah jaga kerukunan beragama, hormati, saling menghargai. Na 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 na
warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah tampilan terakhir dari SD 261 ya. Itu bagian daripada finansial Islam, luar biasa anak-anak kita, bangga ya Kota Bandung, seninya siap, kemudian tilawahnya siap, jadi cikal bakal buat kemajuan Kota Bandung. Alhamdulillah jamaah sekalian, acara di Macara telah kita laksanakan. Sekali lagi saya atas nama pembawa acara Hapunten Billy Ser Kakirangan Ser Kalopatan, kita tutup bersama-sama dan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang, nanti insya Allah informasi akan disampaikan berikutnya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai Haji Muhtar Holid. Insya Allah mudah-mudahan saya wagelan Ustadz Dr. Kiai Haji Tata Sukayat MAG dengan Payun. Amin, mudah-mudahan. Anjena masih siap Pak Kadis, insya Allah. Alhamdulillah. Hatur nuhun kasadayana. Mohon mangga Pak Kadis, Pak Kadis, sadayana. Pak Kadis, saya sadayana. Assalamualaikum. Salam. Pak Kadis sehat Pak Kadis. Oh, sehat sekali Pak Kabid, luar biasa. Siap. Alhamdulillah.